Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuridz dzati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Tuhfatul Murid, yaitu pada qauluhu alimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Qauluhu alimun. Perkataan musannif alimun ay wahaitsu wajaba, yaitu sekiranya wajib lahu bagi Allah Ta'ala al-ilmu, sifat ilmu, fahuwa alimun, maka dia maha mengetahui. Fahuwa khabarun li mubtada'in, maka kata fahuwa menjadi khabar pada mubtada, makhdhufin yang dibuang, makrunin bil fa'i yang disertai dengan fa kama taqaddama, sebagaimana yang lalu. Fasighatul mubalaghati wa alimun, adapun kata alimun bimakna alimin dengan menggunakan arti alimin. Wa walladhi, dan dia adalah ilmuhu syamilun, yang ilmunya mencakup, likulli ma min sya'nihi, pada setiap apa-apa atau segala hal, min sya'nihi yang dari keadaannya, ayu lama diketahui. Wasighatul mubalaghati, maka sighat mubalaghah artinya kata yang mempunyai arti tambah atau penyangatan, mempunyai arti sangat. Alimun itu namanya sighat mubalaghah, maha gitu, sangat gitu. Bi'tibaril kathrati, karena melihat, dengan melihat banyaknya fil muta'allaqi, pada yang dita'alluqi atau digantungi. Wa in kanat sifatul ilmi, walaupun sifat ilmu, wahidatan adalah satu, la taktsuru fiha, tidak banyak padanya. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala alimun, maha mengetahui. Kalau dihitung biasanya dari sifat 20, itu yang ke-16. Tapi di sini tidak urutan seperti itu karena ikut nazom, ikut bait gitu. Artinya ketika Allah wajib bersifat ilmu, maka Allah maha mengetahui. Allah bersifat ilmu, Allah wajib memiliki sifat ilmu, yaitu mengetahui. Maka Allah otomatis maha mengetahui gitu. Itu namanya sifat itu menetapkan pada sifat al-ilmu. Maka sifat al-ilmu menetap pada zatnya Allah, menjadi alimun gitu. Maknanya alimun itu artinya ilmu Allah Ta'ala itu mencakup apa saja yang bisa diketahui atau yang diketahui apa saja gitu. Baik dari hal yang wajib
ataupun yang mustahil diketahui bahwa itu adalah mustahil, dan yang jaiz diketahui itu adalah yang jaiz. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang kulliyat dan juz'iyat. Itu maksudnya min sa'nihi ayyu'lam. Secara keseluruhan dan secara satu persatu. Maka Allah mengetahui apa saja yang ada di bumi. Min namlatin, dari semut, banyaknya semut. Semut kalau jalan kok salaman gitu. Ada semut salaman. Salaman apa ciuman itu? Hah? Disentuh itu tuh gitu ya. Tapi gara-gara corona ini nggak mau salaman dia. Semut aja mau salaman. Gitu. Nggak mau salaman, terus kalau mau jumpa itu bisa salaman kak gitu. Oh, corona gini aja gitu ya. Ada yang oh bisa katanya gitu ya. Ini malah agak dibesar-besarkan lagi nih. Karena pejabat-pejabatnya sebagian kena gitu. Kalau dulu kan orang-orang bawahan, ini orang-orang atasan yang kena. Pejabat-pejabat yang di kantoran gitu. Kalau yang di pajak udah lama, ini udah tinggal sikit gitu ya. Gitu. Ini masih hidup ini, Sinandan ya. Padahal berani kali sama corona, udah lepas baju terus ngangkat barang, minum es, minum tua. Berani ya, tapi masih hidup dia. Pasir yang ada di laut hitungannya pun diketahui. Pasir yang kamu tengok kalau main pasir di laut itu sama main lumpur karena udah surut. Pohon-pohon semua yang ada di bumi, pohon pun diketahui, apalagi pohan. Ya, pohan diketahui juga ya. Pohan. Kamu tahu pohan? Oh iya. Tanya sama Mani, saudaranya. Itu masih ada hubungan famili. Kalau Nasution jauh sama pohan. Warokoh itu artinya daun. Daun-daun yang ada di pohon jatuhnya kapan itu pun tahu. Mengetahui apa saja yang di langit dan yang apa saja yang di bumi. Itu artinya disebutkan di situ syamilun likulli ma min sya'nihi ayyu'lam itu tadi. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu yang bersifat qadim, azali, maha dahulu. Artinya tidak berusaha, tidak kasbi. Kasbi itu bersifat berusaha. Kalau ilmu orang kan bersifat kasbi, harus berusaha. Berusaha supaya dapat ilmu gitu. Enggak disuruh belajar pun belajar gitu. Itu kasbi. Disuruh mamanya kerja belajar. Itu terlalu gitu ya. Kadang-kadang udah kayak gitu. Suruh belikan ini minyak nak katanya. Untuk goreng kerupuk katanya kan. Sedang baca kitab pak, mak katanya kan. Oh terus kasih tahu anakku suruh beli minyak sedang baca kitab kuning katanya kan gitu. Dikasih tahu di pajak itu. Ya.
Siapa namanya anaknya? Pandai baca kitab kuning, itu ditunjukkan itu. Oh. Yang mana tahu ada yang kuning-kuning nanti bisa dijodohkan gitu ya. Dan tidak didahului sifat al-jahlu, maka mustahil Allah bersifat al-jahlu. Mustahil Allah bersifat bodoh, al-jahlu. Lawannya al-ilmu, al-jahlu. Lawannya alimun, jahilun. Dalil aklinya Allah itu maha mengetahui dan Allah itu bersifat ilmu, bahwa Allah menciptakan alam ini dengan diciptakan dengan rapi, tidak ada yang tidak teratur, semuanya teratur. Diciptakan misalnya bumi berputar, terus berputar, tidak berhenti. Kalau kereta kan kalau nggak diservis mogok dia. Tadi saya agak terlambat, mobil saya agak mogok, itunya baterainya. Panggil tukang, disuruh manasi sampai lama, ya udahlah saya bawa aja lah, sama aja saya bilang itu. Kalau suruh manasi sampai setengah jam, saya nggak ngajar lah, saya bilang itu. Suruh nunggui aja situ. Allah menciptakan alam ini yang disebutkan dalam Al-Quran itu khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Maka dengan begitu tidak mungkin Allah tidak punya ilmu. Pasti berilmu, karena dia menciptakan bumi yang banyak manfaatnya kepada alam ini. Itu pasti banyak manfaatnya. Kalau tidak ada bumi, kita mau jualan di mana? Yang jualan ya, bumi dilipat, nggak bisa lah jualan. Kita pun terlipat juga. Allah menciptakan bumi tempat tinggal kita, tanah air kita, tanah milik orang, air milik kita yang belum punya tanah ya. Makanya kalau nyanyi tanah air baru ingat, tapi nggak boleh dibilang air kita karena nggak punya tanah itu, karena memang kayak begitu. Tempat di mana ini mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini banyak tanamannya. Di Indonesia ini banyak tanamannya. Kalau kita melihat seperti di Makkah, macam di kuburan Ma'la, di kuburan Baqi gitu, tanah begitu aja. Batu-batu satu-satu gitu aja, nggak ada ditulisi ini apa hijau ben misalnya masran gitu, nggak ada ya. Batu-batu nggak ada tanamannya, gersang. Kita di kuburan banyak tanamannya, kalau mau berondok bisa di situ, di samping pohon pisang itu, di kuburan berondok ya. Dicari apa bapaknya kawannya perempuan, karena suka gangguin, nggak bertanggung jawab, berondok di kuburan dia. Iya, nggak berani datang berondok di kuburan. Cuma tukang kuburan itulah yang tanda tanya, ini anak bener apa gila gitu. Dan kemudian akhirnya bumi kita dari bumi kembali ke bumi, ke kuburan. Kuburan ya di bumi. Allah menciptakan itu pasti punya ilmu.
menciptakan laut, ada pasang surut. Kalau pasang airnya enak, tinggi gitu ya, mandi pun enak. Kalau surut airnya nggak ada. Kalau yang surut airnya itu kemana? Apa kalau surut itu ada kira-kira selangnya yang besar gitu? Nggak ada. Saya tengok-tengok nggak ada selang di situ. Ya. Terus waktunya pasang, tiba-tiba pasang gitu. Kemana itu airnya? Siapa yang tahu ilmu alam seperti itu? Kamu tahu? Enggak ya. Ya jangan banyak mikir kamu, nanti gebutak. Ya. Masih banyak saya yang perlu tanggungannya banyak ya. Makanya saya udah agak botak sedikit karena banyak mikir. Mikir kitab ini aja kalau nggak nampak, nggak tahu apa ini maksudnya gitu. Lama-lama botak itu. Ya Ustaz. Kalau Ustaz botak duluan ya. Sebelum mikir itu. Sering mutola'ah kesulitan kan? Sering ya? Oh iya, ini ngapain sulit-sulit? Kalau sulit ruwet nggak usah dilanjutkan, nanti tambah bikin masalah. Narik pula darah tinggi, nggak punya BPJS pula. Maka dengan begitu Allah pasti bersifat ilmu. Tidak mungkin tidak bersifat ilmu. Allah menciptakan langit dan bumi sebagai sifat. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, pencipta langit dan bumi. Coba tanya sama Tuhan yang lain, Tuhannya orang lain, berhala misalnya. Tuhanmu menciptakan apa berhala itu? Nggak ada. Diminta togel pun diem aja, cuma melirik-melirik gitu. Itu berhala itu kalau ditengoki aja, setan yang ada di berhala itu nengoki, melirik gitu. Pernah kamu nengoki? Ya. Sama dengan dewa-dewa yang ada di kelenteng itu. Dewa langit, dewa bumi, dewa membuat kaya gitu ada. Kalau yang menjaga gitu dewanya serem. Pernah masuk kelenteng. Apa kelenteng itu? Tempat ibadah bos saya. Saya pernah masuk, nengoki satu-satu, diizinkan karena sama orang Cina. Masuk ke kelenteng itu. Saya pikir orangnya kira-kira masuk Islam karena udah kalah. Rupanya memang dasar gak mau masuk Islam dia. Saya tengok kalau ditengoki gitu melirik dia. Takut kamu dilirik sama dewa itu. Tapi kalau dilirik sama cewek kau balas kau. Ya. Terus nyanyi kau kamar mandi. Lirikan matamu menarik hati gitu. Ya. Masukkanlah di Facebook, lirikan matamu menarik hati gitu. Mata hantu lah itu sudah. Ya. Jadi Allah menciptakan mata bisa melirik segala macam gitu. Itu juga nggak mungkin nggak punya ilmu. Indahnya mata bisa berkedip-kedip. Kalau mau mengedepi ceweknya gitu, cuma gini, gitu ya. Dikedipi ceweknya gitu kan. Baru oh ya gitu. Karena ada keluarganya mau diajak pergi cuma kedip saja. Itu ada syair Arabnya, asyarat bitorfil aini khifata ahliha isyarata mahzunin walam tatakallami. Bercinta zaman Arab dulu karena belum ada HP, belum ada grup WA.
Kalau mau cakap ada keluarganya gitu cuma isyarat dengan mata, kedip-kedip gitu, bukan matanya sakit, ya. Allah menciptakan mata gitu, ada yang sipit, ada yang lebar, ya. Ada yang matanya biasa-biasa saja, disuruh menggaya kayak bintang film nggak bisa. Bintang film bisa menggaya kalau sedang tiba-tiba misalnya terkejut gitu, gitu. Kamu begitu terkejut itu, gini nggak balik-balik pula, sampai 1 jam, ya tambah nakutkan orang gitu. Itu dalil aklinya. Kemudian dalil naklinya ya innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah pada segala sesuatu itu maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Mengetahui apa yang menjadi khianat mata. Khianat mata itu artinya curi pandang. Tahu curi pandang? Hah? Kamu ngaji di situ atau di sini gitu ya, sambil ngaji gitu nengok-nengok akhwat gitu. Gitu. Itu namanya kha'inatul a'yuni, ya. Mana yang agak cantik ini, kira-kira gitu ya, ditengok. Mana lah yang udah tua ini, kira-kira. Mana tahu bisa jadikan kakak gitu ya. Ya, mana lah yang masih muda, ada yang kayak gitu. Iya. Terus kamu tembak kan, kartu istilah kamu kan. Cerita si Hasan sama si Azmi, saya tembak katanya kan. Nembak dia. Saya tengok nggak pernah punya senapan. Rupanya kayak gitu maksudnya. Gitu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Hati sama kawanmu merasa baik-baik, tapi di hatimu jelek kau, katanya kan. Gitu ya. Kak, saya udah cantik. Udahlah, udah cantik kamu, di hati kamu sok cantik kau, katanya kan. Nah, itu tukhfis sudur, ya. Nanti tiba-tiba mentang-mentang istrinya Pak Kiai, katanya kan, sok mau dihormati, katanya kan. Itu misalnya ya, itu tukhfis sudur itu. Padahal nggak ada minta kayak gitu, tapi perasaan di hati itu sok kali istrinya Kiai, katanya kan. Itu tukhfis sudur. Misalnya ada yang kayak gitu. Tapi kalau saya tahu kayak gitu, itu saya tengok ini kurang baik hatinya gitu. Tapi ya saya biarin aja, diperbaiki. Jangan kayak gitulah, kira-kira gitu. Enggak saya bilang busuk kali hatimu, saya enggak bilang gitu. Ya. Nanti busuk betul macam mana? Siapa yang membetuli? Ya'lamu kha'inatal a'yuni. Maka ayat ini turunnya termasuk diantaranya ketika ada tamu pada zaman sahabat Nabi itu, ada yang kayak gitu, mencuri pandang sama seorang perempuan yang ada di rumahnya sahabat yang lain atau di rumah Nabi. Terus wa ma tukhfis sudur, kau curi pandang dan kau apa yang ada di dalam hati itu Allah Maha tahu gitu. Kau ngaji, niat ngaji betul ataupun ngaji supaya niatnya lain misalnya, itu semua Allah Maha mengetahui. Tapi kalau niatnya ngaji, yang lain dapat, niatnya yang lain ngaji nggak dapat. Kira-kira begitu, ya. Maka Allah alimun, Allah Maha mengetahui.
Dan ini kalau orang itu tahu kalau Allah Maha mengetahui betul-betul, diyakini, dia jadi baik. Mau nyakiti kawannya ditengok sama Allah, Allah Maha mengetahui, nggak jadi gitu ya. Mau meracuni suaminya, misalnya, gondok kali ini, kuracuni baru tahu katanya di hati kan. Ingat, ya Allah, Allah sudah tahu kalau saya mau meracuni abang katanya kan gitu ya. Mau mengobati suaminya, diobati supaya obat seng misalnya. Ya, ini bang supaya nggak demam, tapi obatnya obat seng gitu. Tahu obat seng? Seng itu ditumbuk. Kok nggak banyak tahu di istilah di Medan ya? Ya. Ini sering beli. Oh, tanya dia, itu macam-macamnya tahu. Ya, si Nanda itu banyak tahu dia. Jadi sifat ilmu itu dikatakan di sini wahidatun, satu. Tapi Allah mengetahui apa saja yang diketahui, walaupun bermacam-macam yang diketahui, tetapi ilmu Allah, sifat ilmu itu satu. Beda kalau manusia, ilmunya beda-beda. Ilmu pertanian beda sama ilmu pendidikan. Ilmu ekonomi ya beda sama ilmu masak. Ilmu masak itu sekolahnya, kuliahnya apa namanya? Tata boga. Nah, itu beda. Dan jurusannya pun beda. Orang tata boga kok mau kepengen jadi camat? Ya nggak cocok. Ya. Kalau bisa kamu cerdas-cerdas, bisa jadi camat lah minimal ya. Nanti camat Medan Sunggal misalnya ya. Camat Tanjung Balai siapa ya? Si Pase ini. Tapi jangan kerjanya tidur. Ya. Nanti jadi camat ada orang mau ada urusan. Ya. Oh, camat tidur katanya kan. Ya. Saya menyampaikan banyak ilmu pengetahuan dengan berbagai hal supaya kamu pintar dan bisa jadi ilmuwan, bisa jadi banyak ilmunya. Tidak harus jadi ustadzah, tidak harus yang penting ada ilmunya jadi ibu rumah tangga saja, enggak. Ya. Kalau bisa ya merangkap ibu rumah tangga, bisa jadi politikus, bisa jadi apa namanya wali kota gitu ya, karena wali kota pun udah banyak perempuan. Tapi jangan korupsi kamu ya, misalnya jadi. Yang cita-cita saya kalau jadi wali kota korupsi untuk nyumbang MTDA gitu. Nggak usah ya. Itu cita-cita jelek ya. Nyumbangnya bagus, korupsinya itu. Mana kok ketawa? Kenapa punya cita-cita kayak gitu? Ya. Aku kepengen jadi rektor katanya kan. Udah jadi rektor banyak duitku ku sumbang MTDA katanya. Ku ambilkan uang dari kampus itu katanya kan. Berdosa ya. Karena enaknya korupsi itu kalau punya jabatan. Makanya yang nggak punya jabatan apa-apa itu apa yang mau dikorupsi? Nggak bisa. Ilmu Allah maha qadim, maha dahulu. Beda dengan ilmu kita manusia. Kita mulai belajar baru tahu. Dikasih tahu. Nyanyi-nyanyi dulu supaya senang sekolah. Pagi disetel tip nyanyi-nyanyi sama anak apa TK itu.
ya. Cincin cangcing cang gitu ya. Ya. Sekali waktu ada waktu saya mau ngobati orang, dengar TK nyanyi-nyanyi itu berhenti saya. Kira-kira setengah jam gitulah. Dengarkan anak TK nyanyi-nyanyi sama gurunya menjadi pemandunya gitu. Enak juga jadi guru kayak gini di hati saya. Enggak malah mikir gitu ya. Senang-senang aja ya. Jadi guru TK boleh, jadi rektor boleh ya. Tidak harus kamu jadi apa namanya tadi? Rumah tangga, ibu rumah tangga. Boleh kamu tiba-tiba mencalonkan sebagai kepala desa, tapi kamu pintar dulu lah, jangan ngantuk. Ya, kepala desa kok ngantuk aja. Gitu. Ada urusan mau tanda tangan, ngantuk aku katanya. Ya. Gitu. Kadang-kadang saya terpikir ketika nengok pejabat perempuan, ini saya sampaikan anak-anak itu supaya tambah ilmunya, tambah pengetahuannya, berani maju gitu ya. Nanti cari yang suami yang bisa diajak bicara. Loh, maksudnya diajak bicara baik-baik, bukan nggak bisa diajak bicara bisu lah, bukan begitu ya. Dia suami yang nggak bisa bicara, kau mesti ikut aku ini kepala rumah tangga ya, kepala rumah tangga katanya. Ini suami nggak bisa diajak bicara ya. Biar tahu kau katanya kan gitu, dia bahasa Medannya ya. Biar bang, aku mau jadi pertama kali ini menjadi TS-nya wali kota itu. Udah sukses dia, barulah dapat subsidi dari wali kota. Dapat lumayan jadi kepala desa gitu ya. Perempuan kepala desa banyak. Ada di Jawa Timur itu suaminya bupati, istrinya dua-dua kepala desa. Dan akur. Tapi jangan kau mikir kayak gitu kau ya. Ya, ini saya tengok di TV gitu ya. Pakai baju putih, ditengok bupati suaminya gitu. Yang belakangan yang nyalon yang muda, dua-dua aja kepala desa. Ya syaratnya berilmu lah, belajar yang banyak wawasan, banyak baca koran, TV berita, jangan asik apa ini mau cari darah ini katanya kan, apa yang kayak gitu itu Naruto ya. Naruto ini sekarang mau muncul lagi dengan versi baru gitu kan gitu. Nah, itu aja dia ya. Tengok berita kabarnya apa supaya tahu ya. Itu orang pesantren bisa jadi politisi, bisa jadi pejabat, banyak. Caranya kayak gitu. Gurunya membolehkan dan dia cerdas. Belakangan ini adiknya Gus Baha mau jadi entah DPR entah apa, lewat PDI pula itu. Yang penting aku jadi, tak perlu lewatnya nggak usah kau tengok katanya kan. Pakai sarung-sarung itu waktu mendaftar. Di sini ya ditarik lah sama mama-mama, ya. Karena pada saat ada kiai yang mau jadi pejabat, tiba-tiba satu pertemuan acara ada goyang-goyang sedikit karena menyesuaikan nyanyiannya itu. Pertanyaannya sama saya,
macam mana kalau lepas sarungnya Ustadz, katanya kan gitu. Itu pula yang ibu tanyakan gitu. Pengajian kok menanyakan macam mana kalau lepas sarungnya Ustadz, katanya. Jadi maksudnya apa ibu nanya? Jangan ada pakai sarung-sarung, katanya kan gitu. Ya saya ngajar pakai sarung ini macam mana? Oh kalau ngaji ya nggak apa-apa lah, katanya kan gitu. Dia bilang. Nah, jadi disesuaikan, dipajak bagaimana pakai celana, naik kereta yang udah agak lama pakai celana, nanti kalau tersangkut keretamu itu, sarungmu tergulung-gulung, keretamu jalan kamu tertarik. Tolong, tolong. Nanti kalau kamu punya suami dibonceng, rokmu itu ya juga kamu pikirkan. Kalau masuk ke gear rantai itu, yang hari ada di Patumba itu terantuk kepalanya itu, kayak gitu. Sekali saya membawa Umi kereta yang lama, sekarang masih ada itu untuk ingat-ingatan. Pernah kayak gitu, rusak. Baru dijahit belum dicuci pula itu. Dibawa undangan. Udah bolong-bolong lah. Untung saya cepat tanggap terus langsung saya rem. Tapi udah masuk. Nggak mungkin digunting di situ ya, terpaksa digini-ginikan gitu baru dapat. Mana tahu kamu nanti punya kayak gitu, itu kamu ingat-ingat ya. Jangan sok-sok alim kali. Ya. Saya bisa? Oh, ecek-ecek itu. Ya. Istilah ilmu laduni itu memang ada, tapi bukan dia, ya. Bisa nerawang itu maksudnya nasibnya apa, bukan berarti kalau pakai baju nampak celana dalamnya gitu, kan bukan gitu kan. Saya terawang bapak ini, katanya kan. Oh nggak pakai sempak, katanya kan. Misalnya, hati-hati Pak kalau ngelepas nanti kena resletingnya, katanya kan. Itu bukan itu nerawang ya, saya ulangi lagi ya. Itu nggak bisa, karena itu memang walaupun bisa itu ditutup sama Allah Ta'ala. Walaupun bisa, itu biasanya orang itu pakai ilmu setan gitu ya. Iya, nerawangnya pakai ilmu setan atau akal-akalan dia. Ilmu laduni itu hanya bisa didapat yang misalnya diberikan ilmu dari Nabi Khidir atau Khodir, dan orang yang memang dengan amalan takwanya itu dikasih sama Allah Ta'ala kepandaian yang luar biasa. Itu ilmu laduni ya. Miladunka gitu dalam Al-Qur'annya. Jarang orang yang dapat. Ketemu misalnya bapak mau belanja gitu, ketemu Nabi Khodir gitu misalnya kan. Bapak tahu saya, katanya. Oh tahu, katanya kan. Gitu ya. Terus dikasih ilmu sama Nabi Khodir, saya doakan ya, saya kasih ilmu. Kepala bapak diginikan, tuh gitu ya. Tambah tumbuh rambutnya cantik gitu ya. Gitu ya. Terus pintar. Nah, itu bisa. Ketemu dulu sama Nabi Khodir. Dan ketemu itu luar biasa sulitnya. Masih ada sekarang. Tidak harus di laut. Di rumah pun bisa. Gitu. Walaupun dia yang bagian jaga laut. Itu Nabi Khodir namanya. Panggilannya Khodir, orang Indonesia memanggil namanya Khidir ya. Ustadz Munib ini sering jumpa sama Khidir ya. Ustadz tapi ya, bukan Nabi. Ustadz namanya Khidir. Gitu ya, bukan Nabi Khodir.
Jadi tidak mudah orang itu bisa seperti itu. Kalau kayak Roy Kiyoshi yang zaman dulu itu dengan acara apa namanya? Acaranya istilahnya namanya orang Buddha itu, orang Hindu apa namanya, dapat balasan dari amalannya itu apa namanya? Istilah orang Buddha, karma ya. Saya mau bilang karomah, ini kan wali gitu. Itu dia tidak ilmu laduni, itu Cina itu ya. Itu nggak sunat, kalau nggak percaya periksa. Ya. Itu dari bawaan lahirnya bisa. Yang pertama itu, yang kedua ada setan yang selalu sama dia gitu. Dibantu gitu. Kita pun bisa seperti itu. Semua kamu pun bisa. Tapi kamu panggil dulu lah setan. Kalau cocok sama kamu bisa. Kamu berlatih. Tapi meninggal ya masuk neraka lah kamu kalau salah sesat-sesat gitu. Gitu ya. Paham ya? Nggak usah ikut-ikut kayak gitu, ecek-ecek itu. Itu memang ada doanya. Doa supaya dapat ilmu laduni. Hebatnya yang ngasih doa itu pun nggak punya ilmu laduni, cuma punya doanya saja. Di pesantren-pesantren itu sering diajarkan sama kawan-kawannya, ini kalau dibaca nanti dapat ilmu laduni. Pertanyaan saya, yang ngajari itu ada ilmu laduninya apa enggak? Enggak. Ngobos itu saya bilang. Orang yang ngajari aja nggak pandai, saya bilang itu. Ya seharusnya yang ngajari ya yang pandai gitu ya. Minta doa supaya kaya. Yang dimintai doa miskin, kan nggak cocok itu kan? Iya. Maka ada seorang santri minta doa sama kiai, kiainya miskin. Nasi nengok itu aja saya. Ya. Salah lagi nanti ya. Jumpa sama Kiai Maimun, kamu minta doa sama siapa? Itu Kiai Anu. Kamu ini nggak bener katanya kan. Kamu minta doa minta kaya kok sama orang yang nggak kaya katanya kan. Minta doa sama saya yang sudah berhasil menjadi kiai kaya katanya. Kiai banyak duit. Iya. Terus akhirnya dikasih amalannya gitu. Jadi cocok itu. Kamu lah misalnya ada orang minta doa kamu supaya ganteng gitu. Kamu sendiri nggak ganteng. Supaya saya jadi orang kayak Nabi Yusuf gitu ya. Orang nengok saya itu tertarik. Nabi Yusuf kan kayak gitu. Mahadza basyaro. Ini bukan manusia ini gitu ya, malaikat ini. Saking gantengnya itu. Makanya doanya Nabi Yusuf itu doa untuk pelet. Di antaranya itu ya. Kalau kamu potongan misalnya kayak manik kayak gini lah. Ya. Kalau lewat perempuan-perempuan, wah ganteng kali lah orang ini. Padahal kayak manik kayak gini gitu ya. Ya. Karena ilmunya itu tadi. Kamu misalnya ya begitu lewat di tempat laki-laki gitu, ya Allah perempuan kok cantiknya kayak gini gitu ya. Belum pernah nampak aku perempuan cantiknya kayak gini. Padahal ya wujudnya ya kamu itu. Nah itu ilmu itu bisa kayak gitu. Macam-macam. Ada ilmu yang memang dari Allah Ta'ala, ada yang ilmu memang dari setan ya. Dua-duanya saya tahu. Ya, jadi ilmu Allah Ta'ala itu satu walaupun yang diketahui itu banyak. Kalau kita kan enggak. Ilmu kita harus banyak. Ngajar nahwu pakai ilmu nahwu, ngajar fikih pakai ilmu fikih.
Ngajar tauhid pakai ilmu tauhid. Jangan ngajar tauhid ilmunya fikih, yang enggak cocok. Ngajar tasawuf ilmunya tasawuf. Itu. Ngajar hadis ilmunya hadis. Orang banyak salah sama saya. Disuruh ngajar hadis padahal saya enggak ahli hadis. Iya Ustaz. Hah? Begitu diajarkan, loh bisa juga wah ini, kira-kira gitu ya. Setelah itu saya bilang lah, agak sombong sikit aja, nggak banyak-banyak. Ya, saya pernah khatam Sahih Bukhari, saya pernah khatam Sahih Muslim. Kalau Bulughul Maram itu 2 kali khatam saya gitu. Saya khatam Jawahirul Bukhari, lain dengan kau. Jawahirul Bukhari pun 1/3 aja nggak sampai, padahal itu 3 tahun. Kamu Jawahirul Bukhari kan setengah, sampai setengah, 1/3, 3 tahun ya. Barulah orang itu tahu banyak ngaji hadis rupanya gitu ya. Ketika sudah baru ditunjukkan itu. Dan orang itu bisa ditengok dari segi penampilannya dan dari segi cakapnya. Dari segi cakapnya kemudian ilmunya bisa oh ini orang pintar gitu. Gitu. Gampang kamu mau jadi orang pintar. Udah nggak usah kuliah, belajar talon kenas. Ya. Langsung pulang pakai baju hitam, pakai akik T2 gitu. Ya, alhamdulillah saya sudah jadi orang pintar gitu. Udah tamat kuliahmu, Mak. Itulah yang belum. Kok pintar katanya. Orang pintar itu dukun maksudnya. Ya istilahnya kan halusnya gitu. Kalau mau bilang dukun payah gitu. Udah kita sambung lagi. Wa qaluhu qadirun. Allah yang maha kuasa gitu, bukan qadirun yang sinaga itu ya. Nazir masjid sini namanya Qadirun Sinaga ya. Sinaga itu gini dia. Gitu ya. Dulu pertama kali saya bilang Sinaga gitu takut saya. Pak Naga gitu bilangnya. Oh, ini pasti suka gigit ini kira-kira gitu. Ai wa haitsu wajabat lahul qudrah. Sekiranya wajib bagi Allah itu qudrah, fa huwa qadirun, dia maha kuasa. Wa huwa khabarun li mubtada'in mahdhufin makrunin bil fa'i kama marra. Wal qadiru huwa alladhi in syaa'a fa'ala wa in syaa'a taraka. Yang maha kuasa itu zat yang jika berkehendak berbuat dan jika berkehendak tidak berbuat. Meninggalkan berbuat artinya tidak berbuat. Taroka itu taroka yatruku utruk, meninggalkan. Makanya wayang itu petruk. Petruk itu daripada utruk gitu. Nah, gitu ya. Utruk, petruk gitu ya. Fahuwa mutamakkinun, dia adalah yang bisa minal fi'li wa tarki, dari mengerjakan dan meninggalkan, bisa berbuat, bisa tidak berbuat. Seperti misalnya kamu pada saat sebelum dilahirkan bisa dilahirkan, bisa tidak. Untung kamu dilahirkan jadi anak. Kalau misalnya enggak dibikin jadi anak, kamu nempel di sarung saja, kan enggak jadi anak. Itu iya. Ketawa Mukhlis. Ya. Fayasduru anhu kullun minal fi'li, maka keluar dari maha kuasa itu setiap dari perbuatan watarki dan meninggalkan. Bihasabi masolihil khalqi, sesuai dengan kemaslahatan makhluknya. Al mutarattibi ala dzalika, yang disesuaikan pada sedemikian itu.
Sekiranya Allah itu bersifat kudrat, berkuasa, berarti Allah maha kuasa gitu. Dalil aklinya ya bahwa Allah mempunyai sifat ilmu, berarti Allah maha kuasa. Allah menciptakan laut, Allah yang mengatur alam ini, berarti maha kuasa. Dia nggak mungkin nggak kuasa mengatur alam. Nah, itu dalil aklinya. Allah menciptakan manusia, bikin manusia itu kan payah. Robot aja payah, apalagi bikin manusia. Jangan kamu jawab mudah Pak, bapakku aja pandai katanya kan. Jangan, itu dengan ketentuan Allah. Kalau Allah nggak menentukan, udah capek berobat segala macam pun nggak dapat juga ya Ustaz. Ya, di telungkup segala macam diataskan itu begini ya, siap berhubungan gitu kakinya ditaruh di atas gini supaya jangan jatuh. Udah dibuat kayak gitu pun nggak juga jadi anak. Nah ini yang sudah berumah tangga saya kasih tahu, kalau kamu yang belum itu pura-pura nggak tahu aja lah ya. Dulu saya belum punya anak juga susah, kepingin punya anak, sampai disuruh berobat. Yang susah udah keguguran gitu ya, keguguran. Terus di rumah sakit orang pulang bawa anak, terus ditawari susu di depan rumah sakit gitu. Ini susu yang bagus, itu bukan susu kambing ya. Kalau susu kambing itu kan kamu yang nawari, ya. Susu kambing gitu kan, susu anjing gitu kan. Ya. Itu supaya kalau malam nggak kencing-kencing katanya ya. Siapa yang sudah minum susu kambing? Malam nggak kencing-kencing? Belum, enggak, belum gitu. Karena ada kasus agak letoy-letoy gitu, bapak-bapak udah tua, umurnya udah 68, minum susu kambing itu naik gulanya, 2 minggu dia nggak kerja, ya. Nah, hati-hati kamu nawari orang tua-tua yang ada gulanya, ya. 1 minggu nggak kerja kamu, ini gara-gara si Anu ini katanya kan. Padahal nawarinya baik gitu. Kamu tawari sama yang muda-muda kayak Ustadz Munib itu, suruh beli susu kambing, beli 1 kotak Ustadz ya. Kambing jantan itu kambing betina ya. Kambing jantan nggak punya susu. Itu semua ciptaan Allah. Susu itu dari rumput. Rumput diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakan kambing terus bisa jadi susu, bisa jadi kotoran. Jadi kamu minum susu itu sama dengan perasan rumput itu. Tapi sudah diproses. Jangan kau meras rumput. Ya, itu ada dalam kitab tauhid. Baca saya kitab kayak gitu. Makanya saya kalau ngajar gitu, baca kitabnya paling tidak 5, 6 kitab, 7 kitab gitu. Ini dibaca, ini dibaca, ini dibaca sampai udah batuk-batuk baru saya berhenti. Kalau udah batuk-batuk nggak berhenti dimarahi sama istri. Batuk-batuk aja baca terus kan gitu. Ya. Terus saya berhenti dan tidur-tiduran itu. Kalau belum dapat maksa saya harus tahu semua kitab ini harus saya baca gitu. Maka yang enak kayak kamu aja belajar, nggak usah
cuma dengarkan gitu aja ya. Kalau mau ngajar ini bebannya berat gitu. Nanti salah-salah pula diajarkan, ditanya malaikat, kau ngajarkan salah ya, kata saya gitu. Tapi karena saya menurut saya nggak ada yang salah. Ketika nanya malaikat, marrabbuka, barangkali saya bilang jangan nanya kayak gitulah Pak. Saya mengajar tufatul murid gitu. Gitu ya. Apa itu tufatul murid? Ah itulah Pak, Bapak nggak tahu. Kitab tauhid yang besar itu. Saya itu ngajar katanya kan. Oh ya udahlah kata gitu. Kalau kamu apa modalmu? Saya belajar, tidurnya kau katanya. Ya. Yang sering saya Fatihah itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Yang lainnya itu ngikut. Nah, maka kalau sampai itu berarti udah kenal saya. Kenal saya. Oh ini si kecoa katanya kan. Si kecoa datang ini katanya kan, kira-kira gitu ya. Ini yang sering bacakan Fatihah. Kamu aja dibacai Fatihah, nurut kamu. Kalau kamu lah misalnya dibacai Fatihah sama Kak Fitri terus, misalnya ya Al-Fatihah limani gitu kan, misalnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiap malam dibacai 3 kali. Ya. 3 malam pun udah keok kamu ya, udah kelepak-kelepak kamu ya. Nah, kalau nggak percaya ya nggak usah lah ya, nggak usah itu dibuat ya, nanti bikin susah orang. Nanti ujung-ujungnya sama saya, Pak Kiai nggak bisa tidur aku katanya kan. Kenapa? Ada terbayang-bayang orang terus gitu kan. Orangnya pernah tahu saya di MTDA itu. Oh, yang mana saya bilang itu? Yang ini katanya kan. Oh, bocah kurang ajar itu katanya kan. Ini kok diguna-gunai pakai Fatihah katanya kan. Nah, itu nggak bisa diruqyah itu. Karena nggak setan. Barulah didoai dengan yang lain itu baru hilang. Nah, kalau yang setan itu diruqyah gampang. Misalnya si Mas Turo kemasukan setan itu ya, kakinya pun jalannya terbalik gini. Nggak ke depan sini ke sini. Ya. Misalnya ya. Dia nggak sadar karena dia yang tahu kan saya sama suaminya. Ini suaminya tak ngapain kok nggak ikut dia? Jaga setan mungkin. Ya. Itu bisa dibacai. Yang terakhir ini berobat. Ampun, ngamuk kali setannya dibacai. Udahlah Pak, bilang sama saya. Udahlah Pak, nggak usah Bapak bacai katanya kan. Dimarahi sama suaminya. Udahlah Pak katanya, pegang ini. Manggil saya itu, iya udahlah Pak katanya kan. Bapak ini katanya kan gitu ya. Gitu. Hati saya bukan bapak kau, tak bilang itu. Seperti saya tahu dan memang dikondisikan sama Allah Ta'ala. Suatu saat saya ada kesulitan karena nunggu keluarga nggak datang. Jadi sudah gondok ini. Tapi saya tahan aja, pergi sama Umi.
Begitu ngisi minyak, nggak dompet, nggak bawa duit. Jarang saya nggak bawa dompet, walaupun nggak ada isinya pun saya bawa itu. Ya, tinggal 2.000 pun saya bawa, tapi nggak pernah saya tinggal 2.000, karena ada bacaannya, palingnya 200 gitu ya. Ada bacaannya orang itu supaya nggak kesepen, nggak kesunyian uang, ya, nggak sunyi uang. Kalau kamu kan sering kesunyian kan, kesunyian uang, kesunyian sendirian gitu ya. Ya, ya Allah, nggak ada dompet Mi katanya kan, tolong Mi bayar dulu katanya. Barulah buka dompet tuh Mi, tuh keluarkan 100, nggak ada lagi nih, tinggal yang merah-merah katanya kan. Udah nggak apa-apa saya bilang itu, ampunilah yang merah itu saya bilang gitu. Sudah balik ngambil dompet. Begitu masuk sampai rumah, datang Mas Turo sama kawannya itu, suaminya ya. Itu Mi, Mas Turo kenapa? Saya bilang, sakit. Ayo Mak. Itu terus saya tengok udah parah ini, udah balik kakinya gitu. Agak lama saya jadinya, sampai hampir zuhur, karena lama apanya. Jadi seperti udah dikondisikan sama Allah Ta'ala. Nggak pernah saya itu ketinggalan dompet. Kalaupun ketinggalan dompet pasti bawa STNK sama uang. Entah mana tahu ada perlu-perlu gitu. Ya, polisi, udah nanti aja. Polisi mau berobat. Ntar ya Kak. Kecilkan apanya, suaranya, nanti maksa dia itu. Itulah makanya saya kadang khotib Jumat nggak bawa. Takutnya sedang alhamdulillah bunyi HP. Ya. Saya pernah sedang duduk mau alhamdulillah, di HP sama guru suruh ngantarkan soal. Ya Allah, nggak punya otak ini di hati saya gitu. Udah tahu aku duduk di atas mimbar, udah tahu kalau kerjaan saya itu jam segini itu khutbah gitu. Ya, di HP suruh ngantarkan soal katanya kan. Udah kurang ajar di hati saya kan. Entah sengaja entah enggak. Akhirnya terus saya kadang-kadang nggak bawa HP. Kalau bawa HP, kalau sama anak-anak itu kecilkan suaranya, saya bilang gitu. Ya. Jadi Allah itu maha kuasa. Kuasa untuk membuat dan kuasa tidak membuat. Itu hak Allah. Allah menciptakan manusia, menciptakan kamu. Allah tidak butuh. Allah nggak butuh sholatmu. Kamu nggak sholat pun Allah nggak apa-apa. Tapi kamu yang rugi. Orang sedunia ini nggak sholat itu Allah tetap jadi Tuhan. Nggak begitu kalau orang sedunia ini nggak sholat terus berhenti jadi Tuhan, itu nggak. Karena Allah tidak butuh. Allah maha kuasa untuk berbuat dan meninggalkan. Dan kekuasaan Allah ini dan kehendak Allah ini aneh-aneh. Aneh-aneh, ya. Kadang anaknya dibuat ganteng, cantik gitu, masuklah jadi 10 besar lomba nyanyi gitu ya. Begitu dipanggil di atas, giginya mamanya itu moncong gitu. Panggil mamanya ini, bapaknya gitu ya. Bapaknya entah macam mana mukanya. Anaknya cantik. Nah ini aneh gitu, ini niru siapa gitu. Biasanya bapak, anak kan kalau nggak niru anak,
bapak niru mama, kan gitu. Makanya kadang-kadang mau nikah sama orang luar negeri karena memperbaiki keturunan katanya kan. Ya. Supaya anaknya kayak orang luar negeri mancung-mancung gitu ya. Karena keturunan pesek gitu ya. Ya. Aneh-aneh Allah membuat. Jadi presiden anaknya petani kayak Soeharto gitu. Jadi kiai bukan anaknya kiai. Anaknya ustadz nggak ada yang jadi ustadz, tapi yang orang biasa jadi ustadz. Itu kan aneh namanya. Orang yang kepingin jadi ustadz rupanya jadi supir, nggak sanggup dia jadi ustadz. Orang Medan kan cocoknya kalau nikah sama orang Medan kan, karena di Medan itu pun banyak. Nikah sama orang Rembang, Jawa Tengah, seperti saya ya, kan aneh gitu. Ini Allah kalau sudah menciptakan itu berkehendak nggak boleh dilawan, itu kehendak Allah. Saya lah mau misalnya kayak gitu nggak bisa. Makanya ketika saya ditanya sama guru saya, Mbah Mun, siapa yang nyuruh kamu ke Medan? Katanya kan gitu. Kenapa kamu ke Medan? Saya jawab, kehendak Allah Ta'ala. Ketawa dia. Ya, ini kehendak Allah, saya ngikuti aja, saya bilang gitu. Ketawa dia. Betul itu katanya dia gitu. Karena dulu awal-awalnya saya nggak boleh ke Medan, tapi kemudian sampai ke Medan, terus tahu ada yang kenal, dia ngajar, dia bukan mencuri segala macam lah ya. Terus kasih tahu, oh yaudah teruskan aja, teruskan gitu. Nggak usah balik kampung kamu gitu ya. Jadi aneh, yang cocok kan orang Medan berjodoh sama orang Medan karena banyak sekali jodoh yang orang Medan. Ini orang Medan dapat jodohnya orang Sulawesi sana, dibawa ke sana. Mamanya nangis-nangis gitu. Nah itu aneh. Terus suaminya hitam gitu ya, keriting keribau gitu ya. Ya kayak gitu, istrinya pun suka kali, cinta kali gitu. Kata mamanya, yang kau tengok itu apanya? Katanya. Ganteng nggak ganteng, katanya, kaya nggak kaya, katanya kan. Udah lama yang nikahkan saya, katanya kan. Itu Allah kalau sudah mentakdirkan itu kayak begitu, aneh-aneh. Ya. Nanti ada orang, kalau sudah ditakdirkan Allah nggak boleh iri gitu ya. Ada kawannya orang Medan nikah sama orang Surabaya gitu ya. Ya sudah, itu takdirnya kalau seandainya terjadi. Orang lain nggak boleh. Masuk neraka itu nanti katanya kan. Iya udah mau apa? Nggak boleh, itu melawan takdir Allah ya. Jadi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja dulu, udah diingatkan baru titit ini. Nah, ini benar. Kalau yang lalu saya ketipu sama jam itu, saya pikir udah mau asar. Jadi saya nerangkan pun cepat sekali. Udah sampai jalan, masih jam 3 saya bilang gitu. Kurang ajar jam tadi itu ya, katanya bilang gitu. Yang dengarkan cakap saya sendiri itu si Hasan Besar yang pulang kampung. Kalau ini kan Hasan Kurus. Kurus cabai rawit ya. Kalau ngomong pedas. Gitu ya. Ya, pedas ini kalau sudah ngomong. Nggak bisa gitu ya. Ditanya kawannya, abang akad nikahnya di mana? Gitu deh.
nanya kawannya mau nikah, belum jelas permasalahannya, terus nanyanya, abang akan nikahnya di mana? Kenapa aku tanya kayak gitu? Enggak, nanti saya mau bikin dekorasi gitu kan. Kamu pandai? Ya sebisa saya lah katanya kan. Mak, maju kali pertanyaanmu, kata kawannya gitu ya. Jadi orang belum jelas pun udah ditanya nikahnya di mana. Itulah namanya pedas itu tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma nas'aluka as-salamata was-shifaa'a was-sihhata wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.